Pemirsa, usai dibuka oleh Wali Kota Kediri, selanjutnya pada acara sosialisasi data sosial dan ekonomi tahun 2018 ini diisi dengan paparan sekaligus tanya jawab bersama narasumber. Sesi paparan dimoderatori oleh Agus Eko Sujianto. Kalau kita bicara tentang data sosial, itu kaitannya dengan manusia. Kita ini sebagai makhluk sosial, dan kecenderungannya manusia itu lebih berarti ketika ada interaksi satu dengan yang lain. Yang pertama, singkat saja. Kemudian yang kedua, manusia ini ternyata tidak hanya sekedar makhluk sosial, tetapi juga makhluk ekonomi. Mohon maaf, konsumen tidak akan menjadi konsumen kalau tidak ada produsen. Pun sebaliknya, produsen tidak akan menjadi produsen ketika tidak ada konsumen. Artinya apa? Ketika interaksi antara konsumen dengan produsen ini terjadi harmonisasi, maka suatu keniscayaan akan lahir yang namanya price and quantity, keseimbangan. Itu. Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa manusia tidak bisa dilepaskan dari aspek sosial, kemudian juga aspek ekonomi. Oleh karenanya, respon positif dari saya dan keluarga besar Yayasan Tulungagung untuk Kota Kediri tadi, indeks pembangunan manusianya mengalami increasing, aplus dulu. Ekonomi itu saya pikir merupakan salah satu ilmu yang tertua. Kok bisa? Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan di muka bumi ini, salah satu diantaranya karena melanggar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu tidak boleh dahar bla bla bla. Kalau kita dahar, kalau kita makan, kan konsumsi, kan ekonomi sudah ada. Kemudian diturunkan di muka bumi ini, Yung Sewu, jangan bertanya pakai baju batik atau baju apa, jangan tanya itu. Tapi yang jelas Nabi Adam dan Ibu Hawa turun di muka bumi ini pasti butuh yang namanya sandang, pangan, papan, dan itu adalah ekonomi, Pak. Dan itu adalah ekonomi. Kemudian Yung Sewu, janin dikandung di dalam kandungan seorang ibu, itu sudah membutuhkan yang namanya asupan makanan. Jadi diropetan butuh makan. Ekonomi, Pak. Lahir ceplok, Yung Sewu. Ya, kalau Islam biasanya budayanya itu diadari dari koma. Pertanyaannya, apakah sih Yung Sewu, bahasa Jawanya sih gobrak itu kemudian diadari di koma ini? Tidak. Membutuhkan kain, ya, paling tidak diseko dan sebagainya. Dan itu ada ekonomi. Berkembang menjadi dewasa, Yung Sewu, sampai meninggal. Ekonomi mana? Telung dinane, pitung dinane, 40 harinya dan sebagainya. Dengan demikian bisa saya katakan simpelnya bahwa ekonomi itu menjadi segala sesuatu yang sangat selalu up to date untuk dibincangkan, selalu up to date untuk dibicarakan, dan selalu up to date untuk didiskusikan. Nah, oleh karenanya ini perlu sebentar saja. Gandeng kita ekonomi tidak bisa dilepaskan dari data. Sangat nafik sekali, sangat tidak benar sekali ketika kita mengambil keputusan tidak berbasis data. Nah, siapa yang menggunakan data, siapa yang menghasilkan data itu, yang benar-benar settle informasinya, tidak lain dan tidak bukan adalah BPS. Jadi Kota Kediri ini PDRB-nya kita bagi menjadi dua. Ada PDRB yang keseluruhan dan ada PDRB yang tanpa industri rokok. Mengapa seperti ini? Karena pemerintah ingin mengambil kebijakan supaya masyarakatnya tidak bergantung pada perusahaan rokok saja. Jadi harus ada usaha-usaha yang lainnya. Maka kita kembangkan PDRB tanpa industri rokok. Apa saja di dalamnya? Itu di dalamnya banyak, ada telekomunikasi, ada transportasi, ada UMKM dan yang lain-lain. Nah, arahnya kita dorong ke sana karena rokok itu saat ini masih melaju kencang, masih bagus, tapi sudah mulai di mekanisasi, sudah mulai mereka menggunakan mesin, semuanya yang bisa dikerjakan pakai mesin dikerjakan pakai mesin.
Nah, jadi seperti itu. Jadi supaya ketergantungan terhadap bekerja di pabrik rokok itu semakin berkurang juga, sehingga angka penganggurannya bisa tertekan. Menurut Kepala BPS Kota Kediri, capaian-capaian positif pemerintah Kota Kediri yang telah disebutkan tak lepas dari kerjasama yang kompak dan solid antara Pemkot dengan stakeholder serta beberapa program dan inovasi yang diluncurkan. Ternyata PDRB per kapita, PDRB per kapita itu apa? PDRB berlaku dibandingkan dengan penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2011 ternyata kita 213 juta per tahun. Begitu sampai di 2017 kita mencapai 408 juta. Naiknya sekitar 91%. Luar biasa. Hebat. Apa yang kita lakukan selama ini? Apakah kita tidak menghadapi banyak masalah? Tadi Pak Wali menyampaikan, kita ternyata pernah loh inflasi kita tinggi. Ternyata pertumbuhan ekonomi kita di bawahnya ada terjadi. Tapi ternyata kita mampu di dalam 10 tahun ini meningkat 194 juta atau sekitar 91%. Lanjut. Nah, sebelum kita berbicara sampai seperti yang ke sana, saya mencoba melihat ada data yang menarik, yaitu ada 5 kategori di PDRB yang menjadi dominan. PDRB begini Bapak Ibu sekalian, itu kan nilai hitungan dari nilai tambah seluruhnya. Jadi setiap kegiatan apapun itu semua dihitung nilai tambahnya. Semua kegiatan itu habis di dalam kategori, ada 17 kategori apapun itu, selama kegiatan tersebut adalah kegiatan yang formal. Kalau menurut prediksinya Pak Joko masih optimis. Masih optimis karena jalan tol sudah semakin bagus, semakin banyak orang yang berlalu lalang di sana, distribusinya juga semakin cepat, maka pertumbuhannya juga akan terpicu, kira-kira seperti itu. Ya kalau umpamanya tahun 2019 ya kita 5,4 beranilah insya Allah, 5,5 beranilah, 5,5, gede loh Mas, 5,5 itu, besar sekali itu. Itu yang total. Total. Makan rokok lebih tinggi. Kalau yang tanpa rokok, ya insya Allah akan lebih tinggi karena melihat geliatnya ekonomi di Kota Kediri sangat bagus.